kangkung ada, bayam ada, ikan ada. Jadi ini kan di bawahnya itu kan ada gulutan atau galengan. Ini dikasih air tuh asik. Nah, ini kita buat edukasi orang-orang yang ingin belajar, semuanya dapat. Cara Mas Nasir mengatasinya itu gimana sih? Kalau mengatasinya yang penting itu adalah kita mulai memperlakukannya tanaman dengan baik. Jadi mulai menyirami, kemudian nyemprot, kemudian kasih obat. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngobrol Aja. Kali ini kita akan ngobrol bersama salah satu pengusaha muda yang berani ambil resiko di dunia pertanian. Penasaran seperti apa orangnya? Mari kita sambut. Halo Mas Nasir, gimana kabarnya hari ini? Halo, kabar saya baik sekali, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke cerita usaha, aku pengen tahu nih, sehari-harinya Mas kegiatannya apa saja sih? Kegiatan sehari-hari nyantai Mas ya. Nyantai. Karena kita kan petani ya, penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi kita santai, yang penting tetap produktif gitu. Kalau Mas Nasir sendiri, kalau sedang tidak di kebun, ngapain aja Mas? Atau ngelakuin hobi gitu? Oke. Hobi saya itu olahraga. Jadi ya kalau nggak kebun ya sekaligus kita olahraga, sama kadang ya ikut organisasi yang ada dan ngisi acara. Kalau boleh tahu tuh organisasi apa Mas? Organisasi kita ada di Petani Milenial, itu ada organisasi Petani Milenial. Saya juga jadi ketua forum TBM, Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Demak. Jadi keseharian saya sih senang baca juga. Kebetulan saya jadi ketua forum Taman Bacaan Masyarakat juga. Yang setiap minggu itu Mas di stadion? Ya, di alun-alun, di stadion kita buat gelar buku. Nah, keren banget ya Mas. Ya. Nah, balik lagi ke kangkung nih. Aku penasaran Mas. Pertama kali kenal usaha itu dari mana sih Mas? Pertama kali kenal usaha itu saya dari apa ya? Dari inspirasi sebenarnya. Inspirasi dari saya sendiri. Kebetulan saya menggelutinya itu 2017. 30 September itu pas ulang tahun saya. Kalau untuk memulai bisnis kangkung sendiri, Mas Nasir itu mulainya dari mana sih kalau boleh tahu? Oke, mulainya sih yang pertama saya dulu ikut ajang duta. Jadi duta wisata, duta genre, kemudian duta baca. Dari situlah saya dapat hadiah. Dari hadiah itu saya bingung mau usaha apa. Iseng-iseng coba saja lah, ternyata yang cocok itu kayaknya di pertanian, khususnya kita buat kangkung. Dari situlah saya mulai tertarik. Ternyata kangkung itu ya lumayan lah. Kalau dari Mas Nasir sendiri, kenapa bisa melihat peluang di kangkung itu? Peluangnya usaha di budidaya kangkung itu sangat banyak sih, karena permintaan di pasar banyak, masyarakat juga yang butuh juga banyak. Dari situlah saya mulai tertarik dan ingin membudidayakan kangkung di situ. Mas Nasir masih ingat nggak momen pertama kali orang tua atau teman-teman tahu kalau Mas Nasir pengen usaha kangkung itu? Ya, momen pertama sih kesannya nggak percaya, dan dukungan awalnya tidak begitu kuat, tapi pasca itu kita buktikan dengan karya, kita buktikan dengan dedikasi, akhirnya teman-teman, keluarga mendukung penuh usaha pertanian ini. Dari usaha itu apakah ada masyarakat atau tetangga sekitar yang ikut membantu atau kerja gitu Mas? Kalau dari tetangga ada, jadi terutama kita optimalkan di keluarga terlebih dahulu. Jadi keluarga adalah sebagai support system, baru tetangga membantu saat panen. Jadi panen kita libatkan tetangga sekitar yang bisa membantu ngiketi kangkung yang sudah dipanen. Jadi yang
didahuluin itu keluarga dulu ya Mas? Ya, keluarga dulu karena supportnya itu dari keluarga baru nanti ngajak yang lainnya. Manfaatnya untuk tetangga juga nanti. Iya. Di dalam usaha pastinya kan ada tantangan kan Mas? Dari Mas Nasir sendiri pas usaha kangkung itu apa sih pas awal-awal membuka usaha kangkung itu? Tantangan yang pertama itu kita tidak tahu caranya, itu tantangan pertama. Akhirnya kita harus belajar gimana budidaya kangkung yang bagus, gimana caranya kita memilih benih yang cocok, bagaimana kita merawatnya biar tetap tumbuh dan segar. Itu tantangan-tantangan. Selain tantangan kita modal, tantangan yang penting itu adalah kita harus bisa mengoptimalkan lahan yang ada di sekitar kita. Utamanya kita fokus di kangkung. Untuk belajarnya sendiri Mas Nasir itu belajarnya di mana ya? Belajarnya saya di YouTube, kemudian mulai studi banding, studi tiru, dan ikut pelatihan-pelatihan. Jadi ada pelatihan budidaya sayur, ada pembuatan pupuk organik. Ya. Dari situlah saya mulai semakin kuat, semakin tertarik dan ingin mengembangkan usaha kangkung. Jadi itu ikut program latihan ya Mas? Ya, ikut pelatihan, ikut belajar di media sosial, di platform yang ada. Ya, yang penting tambah-tambah pengetahuan. Kalau Mas Nasir punya komunitas nggak untuk petani muda gitu? Kalau komunitas kita ada sih, ada yang namanya tadi sudah saya sampaikan petani milenial. Nah, grupnya di Demak yang buat saya dulu 2016-an. Kemudian kita ada juga FK Purnawidya, jadi Forum Komunikasi Purnawidya. Purnawidya ini dikhususkan untuk anggota yang sudah gabung atau mengikuti pelatihan di Bapeltan, Balai Pelatihan Pertanian di Provinsi Jawa Tengah, tempatnya di Temanggung. Setelah mereka dilatih, mereka harus kembali lagi ke Demak dan tergabung di FK Purnawidya namanya. Untuk usaha sendiri kan pastinya butuh modal kan Mas? Dari Mas Nasir sendiri itu modelnya dari nabung atau juga dari keluarga yang membantu gitu Mas? Oke, nabung kita benar, tapi yang paling banyak sekali membantu itu di ajang dunia perdutaan yang sudah saya sampaikan awal tadi. Saya ikut duta wisata, duta genre, duta baca, uangnya terkumpul tuh 7.500.000 saat itu. Alhamdulillah bisa buat modal awal untuk mendirikan di budidaya kangkung ini. Dari situlah mulai terkumpul modal dari usaha, modal dari tabungan saya dan dibantu keluarga. Karena pertanian itu modalnya juga lumayan ternyata. Iya. Pas usaha kangkung kan pastinya ada tantangan kan Mas? Kalau momen yang bikin nyerah itu Mas Nasir ada nggak? Momen yang bikin nyerah itu saat kita gagal panen. Jadi mau menyerah karena kita sudah modal banyak nih. Tiba-tiba kadang terserang hama. Jika kita gagal panen dan tidak bisa memanen seperti biasanya, itu momen yang sangat-sangat kadang bikin kita nyerah. Tapi dari gagal panen pun masih bisa diproduksi kembali. Artinya kita harus tetap bangkit. Nah, dari situlah saya sampai saat ini tidak nyerah. Jadi tantangan yang paling susah itu dari hama-hama gitu Mas? Ya betul ya. Cara Mas Nasir mengatasinya itu gimana sih? Kalau mengatasinya yang penting itu adalah kita mulai memperlakukannya tanaman dengan baik. Jadi mulai menyirami, kemudian nyemprot, kemudian kasih obat. Kalau biasanya kita sih yang sangat gunakan itu air leri ya, tahu ya, susen ya. Itu disemprot tuh sangat bagus untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman kangkung. Tapi selambat laun kan sekarang banyak pupuk nih, nah yang banyak pilihannya itu silakan kalau mau dioptimalkan. Yang penting
tetap tumbuh dengan baik dan segar. Yang pastinya adalah sehat gitu. Iya, pastinya ya, Mas. Kalau Mas Nasir sedang di kebun kangkung itu ngapain aja sih, Mas, di situ? Pertama kita mengontrol, jadi kangkung itu kan ada yang tipe-tipenya masing-masing. Ada yang kangkung kecil, daun kecil, ada yang kangkung daunnya sedang, ada kangkung yang daunnya lebar. Nah, yang di Jali terutama Desa Jali, Kecamatan Bunang, Kabupaten Demak itu kita kembangkan di daun sempit. Nah, pertama kali ya kita cek pertumbuhannya seperti apa, kemudian ada hamanya enggak, kemudian ada kayak suket-suket atau apa, nah kita bersihkan. Baru setelah itu kita cek lagi per harinya itu kita kadang mengontrol apakah ada yang rusak atau ada yang kena hama. Karena kalau sudah kena hama, kalau kita tidak kontrol itu ya akhirnya menyebar, teman-temannya itu langsung ketularan gitu. Seperti itu. Kalau seperti yang dijelaskan Mas Nasir tadi, kan ada banyak jenis kangkung ya, Mas. Kalau di pasaran sendiri yang paling mahal itu yang jenis apa, Mas? Kalau pasaran sih sesuai permintaannya, biasanya itu yang cari kangkung yang memes. Memes itu biasanya yang kangkung sempit, ya daunnya sempit dan itu panjang. Artinya kalau kita bisa menciptakan atau membuat atau panen kangkung dengan tipe yang seperti itu, nanti di pasaran sangat mahal. Apalagi sekarang kan banyak sekali pengembangan, kita ada yang petani yang tradisional atau konvensional. Sekarang juga ada yang petani yang modern, ada yang langsung ada akarnya. Nah itu kadang kita bisa melakukannya kalau kita punya keahlian gitu. Selain di jenis kangkung, apa saja sih yang menentukan mahalnya kangkung itu? Dari kualitas kah atau dari lainnya gitu? Iya betul. Pertama itu kualitas. Jadi kalau di pasaran itu cari yang hijau, hijau, daunnya hijau, segar dan memes. Jadi kalau dimasak tuh enak. Kan kadang kawan-kawan dia nggak tahu. Yang penting semua jenis kangkung itu sama. Tapi kadang di masyarakat di pasaran itu permintaannya carinya yang itu. Maka kita harus bisa beradaptasi. Itu yang pertama kualitas. Yang keduanya harga itu tergantung sama panen. Jadi kalau panennya tidak barengan itu harga bisa naik. Tapi kalau panennya bersamaan antar petani jadi satu dan buahnya itu yang jual kangkung itu pasti harganya turun secara tidak langsung seperti itu. Dari Mas Nasir sendiri cara untuk menjaga kualitas kangkungnya gimana sih? Untuk menjaga kualitas sih kita harus mengontrol setiap saat, kan itu ada saatnya kita menyirami, menyemprot, kemudian kasih obat dan biar kangkung itu tumbuh dengan subur. Kalau subur, insya Allah kalau tidak ada hama sih pasti pasaran banyak yang minati. Jadi kita harus tetap memperlakukan tanaman dengan sebaik-baiknya seperti itu. Untuk pertanian Mas Nasir sendiri, apakah sudah memakai teknologi kah atau masih manual gitu? Sementara masih manual, tapi sudah ada perkembangan. Perkembangannya adalah dulu yang saya biasanya nyiram dengan ember atau apa? Ember itu dari gulutan kita kasih air. Sekarang sudah saya belikan kayak alat perahu tuh loh yang semprot langsung dari gulutan bawahnya ada air langsung jalan sendiri. Jadi ya lumayan mahal, tapi minimal sudah bisa ada perkembangan untuk memudahkan kita biar tidak terlalu capek. Dalam sebulan pertanian Mas Nasir sendiri itu berapa kali panen sih? Kalau kangkung itu kan 21 hari sampai 25 hari itu sudah panen. Jadi kalau dilihat dari produk itu setiap
1 bulan sekali itu kita selalu panen. Artinya kita bisa mengirim kangkung kalau sudah banyak nih, misalkan ada 6 gulutan. Jadi setiap hari itu bisa panen terus. Jadi tidak harus dihabiskan seketika, karena satu galengan atau gulutan itu kan sangat panjang itu. 1 gulutan bisa 5 hari habisnya. Untuk pemasaran setelah panen, Mas Nasir sendiri itu tujuannya ke warung-warung atau ke pasar, Mas? Oke. Pertama di warung-warung terdekat di Jali kita kirim. Yang untuk kesehariannya kita selalu kirim di pasar Bintoro, setiap malam jam 11:30 tuh kita kirim di pasar Bintoro. Kemudian kita pernah kirim di pasar pagi di Wedung, dan dulu pernah ada yang order dari kafe-kafe yang ada di Demak. Dari situlah mulai berkembang. Gitu. Pemasaran kangkung sendiri sudah lewat media sosial atau hanya dari orang gitu, Mas? Oke. Offline tetap ya, kita harus mempromosikan melalui offline. Media sosial juga perlu. Nah, seperti ini media sosial kami ada di Facebook, ada Instagram, ada di YouTube, website, blog, ada Twitter dan platform yang ada. Itu sebagai promosi kita biar kangkung ini dikenal banyak masyarakat dan akhirnya mereka ingin membeli produk yang ada di kita. Untuk strategi bisa bersaing dengan petani lain, Mas Nasir sendiri pakai cara apa? Kalau strateginya sih yang penting kita personal brandingnya dikuatin, personal untuk brand kangkung harus dikuatin. Jadi sangat penting sekali kalau kita membuat usaha dengan nama atau brandnya kita. Kalau brand saya kan kangkungku khas Jali. Jadi itu yang orang akan tahu dan akan mengenal, oh brandnya Mas Nasir apa? Kangkungku khas Jali. Dari situlah orang akan mengenal. Nah, untuk petani yang lain terkadang kita saingan tapi sehat. Artinya sama-sama usaha kangkung, tapi kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas, menjaga kualitas, dan yang terpenting itu adalah kita sama-sama mencari rezeki. Artinya kita harus sama-sama mendukung. Bersaing boleh, tetapi tidak boleh menyalahi atau menurunkan harga. Misalkan di pasaran harganya gini, kita ikut-ikutan jangan. Tapi kita tetap punya harga sendiri. Untuk strategi bisa bersaing dengan petani lain, Mas Nasir sendiri pakai cara apa? Kalau strateginya sih yang penting kita personal brandingnya dikuatin, personal untuk brand kangkung harus dikuatin. Jadi sangat penting sekali kalau kita membuat usaha dengan nama atau brandnya kita. Kalau brand saya kan kangkungku khas Jali. Jadi itu yang orang akan tahu dan akan mengenal, oh brandnya Mas Nasir apa? Kangkungku khas Jali. Dari situlah orang akan mengenal. Nah, untuk petani yang lain terkadang kita saingan tapi sehat. Artinya sama-sama usaha kangkung, tapi kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas, menjaga kualitas, dan yang terpenting itu adalah kita sama-sama mencari rezeki. Artinya kita harus sama-sama mendukung. Bersaing boleh, tetapi tidak boleh menyalahi atau menurunkan harga. Misalkan di pasaran harganya gini, kita ikut-ikutan jangan. Tapi kita tetap punya harga sendiri. Nama kangkungku khas Jali ya Mas tadi. Itu kenapa terinspirasi Jali gitu Mas? Ya. Apakah ada sesuatu yang menginspirasi Mas untuk memakai nama itu? Betul ya. Jadi khas Jali. Jadi kangkungku khas Jali. Artinya ini kangkungnya nggonku ya. Khas itu sebenarnya ciri khas lah. Jali itu nama desa saya. Karena desa saya kan Jali, desa Jali, kecamatannya Bonang, kabupatennya Demak, provinsi Jawa Tengah. Akhirnya ya udahlah, daripada kesulitan membuat nama atau brand, akhirnya buatlah
kangkungku khas Jali gitu. Nama kangkungku khas Jali ya Mas tadi. Itu kenapa terinspirasi Jali gitu Mas? Ya, Apakah ada sesuatu yang menginspirasi Mas untuk memakai nama itu? betul ya. Jadi khas Jali, jadi kangkungku khas Jali. Artinya ini kangkungnya nggonku ya. Khas itu sebenarnya apa ya? Ciri khas lah. Jali itu nama desa saya. Karena desa saya kan Jali, desa Jali, kecamatannya Bonang, kabupatennya Demak, provinsi Jawa Tengah. Akhirnya ya udahlah daripada kesulitan membuat nama atau brand, akhirnya buatlah kangkungku khas Jali gitu. Pernah nggak sih Mas Nasir kepikiran untuk membuat olahan kangkung supaya nggak dijual mentah gitu? Betul, kita pernah membuat keripik dulu, keripik kangkung. Kita sudah mulai dicoba, kemudian adik saya, keluarga membantu. Setelah itu kita mulai mengikuti PKP, kayak penyuluhan keamanan pangan di Dinas Kesehatan. Kita mulai ikut pelatihan, jadi nanti yang masuk PIRT mana, yang boleh mana, yang tidak mana, itu sudah ada dan sudah kita mulai membuat olahan Mas. Jadi tidak hanya kangkung yang langsung segar itu, kita sudah pernah coba, tapi sampai saat ini kita mau ngembangkan lagi bertahap, karena SDM-nya kita juga perlu dan konsisten dalam dunia usaha di bidang pertanian. Banyak anak muda ingin usaha Mas, tapi bingung mulai dari mana. Menurut Mas Nasir sendiri, langkah awal yang paling sederhana apa sih untuk memulai bisnis? Kalau untuk anak muda mau mulai bisnis itu, jadikanlah hobimu itu menjadi penghasilan. Setiap orang kan punya hobi yang berbeda-beda. Hobimu apa, maka itu ditingkatkan, dilanjutkan. Siapa tahu bisa jadi jalur rezekimu, siapa tahu jadi ladang untuk usaha. Kalau anak muda punya hobi dan itu diminati, itu enak. Kalau kita sudah melakukannya dengan hobi itu pasti mudah, tidak ada keterpaksaan, kita sudah bisa, dan akhirnya kita mampu untuk melakukan apa yang sudah kita sukai, seperti itu. Jadi nggak usah takut, misalkan hobinya suka moto, suka buat video, ya udah kembangin aja, siapa tahu jadi fotografer atau apapun itu. Ya, pasti. Mas Nasir sendiri buka kelas nggak sih untuk membuka usaha atau pelatihan gitu? Kalau pelatihan dulu pernah sih, kita ada dan sering isi di rumah BUMN itu di BRI, ada kelas khusus, pernah jadi narasumber di UKD Space. Kita ada kelas khusus dunia pertanian, kelas khusus jiwa kewirausahaan. Kita ada dulu diundang juga di pelajar IPENU PPNU, biar pelajar itu bisa berwirausaha. Nah, kelas-kelas yang seperti itu sangat bagus untuk meningkatkan minat masyarakat, minat pemuda terutama, biar mau berwirausaha. Nah, untuk kelas khusus yang lainnya kita ada grup. Kalau mau ikuti kelas, silakan nanti bisa hubungi saya. Nah, nanti bisa kita kasih nomor atau kartu nama saya, kita bisa belajar di sana. Tidak harus langsung tatap muka, bisa lewat telepon, lewat WA, atau lewat grup juga ada masalah. Untuk anak muda yang tertarik pada pertanian, menurut Mas Nasir sendiri mulai dari mana dulu sih? Yang pertama, mulailah dari menanam. Saran saya, kalau mau mengembangkan di dunia pertanian, suka menanam terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari rumah terdekat, atau kita buat taman-taman kecil, kita mulai belajar menanam yang ada di sana. Mungkin dimulai dari bunga-bunga dulu, kemudian menanam, dikembangkan lagi sayur-sayuran, bisa kangkung, bisa bayam, tomat dan lain sebagainya, sesuai dengan kemampuan.
meskipun kita tidak tahu caranya, minimal kita sudah mau berusaha. Berusahanya apa? Sebelum mengeksekusi, coba belajar dulu, bisa melalui platform yang ada, atau bisa belajar sama petani yang sudah menggeluti. Itu malah lebih efektif daripada kita langsung terjun mencoba, tapi kita tidak tahu dan tidak tahu caranya untuk membudidayakan apa yang ingin kita buat. Jadi belajar terus, baru praktek. Jadi belajar dulu ya Mas? Iya, belajar dulu ilmunya biar nanti kita tidak salah. Akhirnya gagal panen, ngelokro. Akhirnya takut kok bangkrut. Akhirnya semangatnya itu berkurang. Iya. Jadi kayak buang-buang modal gitu ya Mas? Iya, betul. Ya, karena kalau sudah seperti itu sih harus diseriusin. Kalau mau fokus di bidang pertanian. Kalau dilihat 5-10 tahun ke depan, Mas mau usaha kangkung berkembang ke arah mana ya? 5-10 tahun. Saya ingin usaha kangkung ini lebih besar lagi, lebih maju lagi. Saya sudah punya ikhtiar untuk membuat wisata edukasi. Jadi fokus di dunia pertanian, memberikan edukasi kepada masyarakat, anak muda, anak-anak yang mau belajar pertanian. Kedepannya saya ingin buat wisata yang bisa memberikan edukasi kepada siapapun yang mau belajar dunia pertanian. Selain soal bisnis, harapan Mas untuk masyarakat sekitar dengan adanya usaha pertanian kangkung itu apa sih? Untuk masyarakat kan rata-rata masih fokus di dunia pertanian, yaitu menanam padi, bawang merah. Boleh menanam itu, tapi carilah peluang. Mungkin saya bisa memberikan saran, bisa beralih atau menambah usaha di bidang pertanian, khususnya adalah kangkung. Kangkung ini sangat unik, potensinya sangat besar, dan hasilnya juga luminto. Jadi sidik oke, yang penting apa? Ajek, terus menerus. Tuh enaknya di situ. Jadi kita nggak usah, kalau menunggu padi itu kan 3 bulan, kalau menunggu panennya bawang merah 2 bulan. Tapi kalau kangkung cuma 25 hari, setelah itu bisa setiap hari panen terus, yang lumayan efektif gitu. Kita ada pemasukan. Kalau Mas Nasir sendiri selain kangkung ingin membuka usaha pertanian yang lagi nggak Mas, yang selain kangkung itu? Saya pinginnya sih kangkung ada, bayam ada, ikan ada. Jadi ini kan di bawahnya itu kan ada gulutan atau galengan. Nah, di dalam galengan itu di bawah itu kan ada kelong nih, kayak ini saya contohkan. Ini dikasih air tuh asik. Nah, ini kita buat edukasi orang-orang yang ingin belajar, semuanya dapat. Kangkungnya dapat, bayamnya dapat, padinya dapat, ikannya juga dapat. Jadi ada semua. Jadi itu satu tempat ya Mas? Iya, satu tempat. Artinya asik nih, kita ingin mengembangkan dan bisa ngirim di mana-mana dan bisa membuat usaha ini semakin diminati. Jadi tidak hanya fokus di kangkung saja, tapi semuanya bisa dapat. Pesan terakhir nih Mas untuk pendengar podcast kita dari Mas Nasir sendiri, supaya teman-teman mau semangat mengejar mimpinya itu apa? Untuk teman-teman tetaplah bermimpi. Setelah bermimpi, bangunlah, kejar mimpimu itu. Jangan sampai kita bermimpi saja, tapi kita tidak pernah menggapai apa yang ingin kita impikan atau mimpikan itu. Kejar terus dengan belajar yang rajin, mulai kembangkan yang kamu sukai apa, yang kamu minati apa. Kejar terus, jangan pernah berhenti. Kalau sudah kamu yakin, maka kamu harus praktek dan eksekusi. Daripada banyak materi, banyak teori, tidak pernah kita aplikasikan, kan rugi saja.
Di masa muda ini digunakan untuk belajar ya? Belajar terus, setelah belajar baru praktek. Yang paling penting itu nanti ada praktek. Nah, baru konsisten dan juga tidak mengenal lelah. Tetap semangat dan berjuanglah. Wah, luar biasa sekali ya cerita dan pengalaman usaha Mas Nasir. Buat Mas Nasir, terima kasih ya sudah mau mengobrol dan berbagi pengalaman usaha di podcast Ngobrol Aja. Nah, buat teman-teman, semoga podcast kali ini bisa jadi inspirasi dan semangat buat kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Ngobrol Aja.